adik-adik, apa kabar? Rosa senang sekali loh hari ini kita masih bertemu dalam ibadah sekolah minggu. Adik-adik, Rosa mau tanya, siapa yang selama 1 minggu ini sudah menjadi anak-anak yang good, yang taat sama Tuhan, juga taat pada papa dan mama? Ayo coba angkat tangannya, Rosa mau lihat. Mana. Wah, banyak. Rosa seneng deh ngelihatnya. Puji Tuhan ya, kita semua bisa Rosa percaya kalau adik-adik adalah anak-anak yang good, anak-anak yang takut akan Tuhan, taat dan setia pada Tuhan. Ayo kita sama-sama nyanyi, Aku Mau Ikut Tuhan. Dengan lagu ini bisa mengingatkan kita untuk selalu mencintai Tuhan dan mau mengikut Dia. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Aku mau ikut Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Sekali lagi, aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Oke, ayo kita mau berdoa dulu, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami juga bersyukur Tuhan kalau hari ini kami masih boleh beribadah kepada-Mu. Tuhan tolong dan pimpin dalam serta ibadah kami ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang di sini yang disayang oleh Tuhan? Siapa? Lo hitung dulu ya yang angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Wah, ternyata banyak juga ya adik-adik yang disayang sama Tuhan. Adik-adik tahu dari mana kalau kita disayang sama Tuhan? Dari mana? Betul sekali, dari Alkitab. Alkitab yang menceritakan kalau Tuhan mengasihi kita. Tuhan mencintai setiap kita, mencintai adik-adik, mencintai papa mama kita, juga Rosu. Yo, Tuhan sayang padaku, Alkitab mengajarkannya.
Yesus kasih padaku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Wah, senang sekali ya kalau kita punya Tuhan yang sayang kepada kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita, Tuhan yang hebat. Dia mengasihi kita walaupun kita kecil ini. Tuhan hebat. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita tentang kasih Tuhan. Kasihnya yang kepada semua orang, bahkan kepada orang-orang yang tidak taat kepadanya. Mau dengarkan ceritanya? Ayo kita buka Alkitab kita. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Salam adik-adik semuanya, apa kabar? Nah, kembali hari ini ketemu sama Losenora. Tapi hari ini Losenora juga gak sendiri loh. Losenora juga ditemenin temennya Lose yang setia. Namanya siapa? Tini di sini. Tini di sini. Ya. Namanya siapa tadi? Tini. Kok ada nama Tini di sini tadi? Iya, Lose. Karena kan hari ini Tini di sini sama Lose dan juga sama adik-adik semua. Wah, senangnya bisa ketemu. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya Lose ajak semuanya untuk berdoa ya. Ayo kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur untuk hari ini, untuk penyertaan-Mu yang begitu indah dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami, berkati lause-lause kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Lause, apa? Tini tuh seneng loh Lause ada di sini. Kenapa? Apa yang buat kamu seneng di sini? Tini tuh seneng ada di sini dan juga sama teman-teman semua. Seneng soalnya Tini di sini itu bisa dengerin cerita Alkitab, bisa memuji Tuhan dan juga bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Pokoknya senang Lose. Wah, puji Tuhan ya, Tini memang good. Nah, Lose juga senang dengernya. Lose juga percaya adik-adik di rumah juga senang mendengarkan cerita Alkitab. Nah, hari ini Lose akan bercerita tentang seorang hakim wanita yang tertulis di dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab Hakim-Hakim. Hakim wanita Lose? Emang ada di dalam Alkitab? Ada dong. Di Alkitab ada seorang ibu bernama Ibu Deborah. Pada waktu itu perempuan hanya diam di dalam tenda mengurus rumah. Oh, iya. Bahkan kalau sedang beribadah, mereka ada di bagian belakang. Laki-laki hanya laki-laki saja yang boleh mendekat ke mezbah Tuhan. Berarti zamannya Ibu Deborah, perempuan susah untuk menyembah Tuhan ya Lose. Iya Tin, pengen tahu kan gimana ceritanya? Ayo kita lihat sama-sama ya. Ini
ada seorang perempuan bernama Deborah. Israel, keluarga istimewa Allah, sedang dalam kesulitan. Mereka tidak lagi menyembah Allah, tapi kasih Allah yang mengingatkan bahwa Ia satu-satunya Allah yang hebat dan Ia mau mereka mengikut Dia saja. Jadi Allah mengizinkan Yabin Raja Kanaan untuk menguasai Israel. Yabin mengutus Panglima Sisera untuk mengatur Israel. Sisera ini jahat. Alkitab mengatakan Sisera punya 900 kereta besi. Dia ini sangat kuat dan dia senang mengganggu Israel. Orang Israel berusaha melawan, tetapi mereka tidak bisa. Setelah 20 tahun gagal melawan Sisera, mereka berdoa dan meminta Tuhan menyelamatkan mereka. Nah, adik-adik jangan lupa untuk selalu minta pertolongan Tuhan ya. Walaupun hanya Allah kita yang hebat, Dia juga mengutus seseorang untuk memimpin umatnya. Mereka disebut hakim-hakim. Salah satunya bernama Deborah yang juga seorang nabiah. Dia mendengar suara Tuhan dan memberitakannya. Deborah adalah perempuan kuat yang selalu mendengarkan Tuhan. Dan ia mengajak orang-orang Israel kembali kepada Tuhan. Tuhan berfirman, Dia mendengar tangis dan dosa orang Israel. Maka Deborah memanggil seseorang bernama Barak. Kemudian menyuruhnya memimpin 10.000 orang pergi ke Gunung Tabor untuk melawan Panglima Sisera. Dan mereka bisa menghentikan Sisera mengganggu Israel. Tapi Barak ragu-ragu, dia takut. Dia berkata dia akan pergi hanya kalau Deborah ikut. Deborah meyakinkan Barak bahwa Allah akan mengalahkan Sisera. Bukan dengan tangan Barak, tetapi dengan tangan seorang perempuan. Barak taat dan mengumpulkan pasukannya di Gunung Tabor. Ketika Sisera mendengar hal tersebut, dia cepat-cepat pergi. Mau melawan mereka membawa 900 kereta besinya. Deborah bisa saja merasa takut loh. Tapi dia yakin Allah besertanya. Deborah berkata, bersiaplah. Hari ini Tuhan akan memberimu kemenangan atas Sisera. Tuhan telah maju di depan kita. Lalu Barak dan pasukannya melawan Sisera dan pasukannya. Dan dengan pertolongan Allah, mereka mengalahkan pasukan kereta Sisera. Karena pasukannya kalah, Sisera melarikan diri. Dia lari ke kemah milik Yael dan mau bersembunyi di sana. Yael setuju, bahkan menyelimuti Sisera. Karena kelelahan, Sisera tertidur di dalam kemah. Ketika Barak sampai di kemah itu, Yael menunjukkan bahwa Sisera sudah mati. Seperti yang Deborah bilang, Sisera dikalahkan Barak lewat tangan seorang perempuan. Sisera sudah kalah dan Allah terus memimpin orang Israel sampai Yabin. Raja seluruh tanah Kanaan menyerah kepada bangsa Israel. Deborah dan Barak sungguh senang dan memuji Tuhan yang hebat, yang mengasihi umatnya. Nah, adik-adik sudah lihat ya, Tuhan itu sangat mengasihi orang Israel dan mengasihi kita. Tuhan ingin kita menyembah Dia saja. Iya. Kadang-kadang kita bisa nakal seperti orang Israel, tapi
Tuhan akan memberi kita peringatan supaya kita bertobat. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk mengingatkan kita. Sama seperti Tuhan memakai Deborah, seorang nabi perempuan, untuk mengingatkan orang Israel. Tuhan bisa pakai papa, mama, Lose, teman-teman di sekolah minggu, Koko, Cece, untuk mengingatkan kita supaya kita tetap setia menyembah Tuhan. Keren ya adik-adik, Tuhan kita memang satu-satunya Tuhan yang hebat dan Tuhan yang sangat sayang kepada kita. Apakah adik-adik mau setia dan tetap taat kepada Tuhan? Wah, good. Adik-adik pasti mau juga ya. Mau? Siapa yang mau? Wah, banyak sekali yang angguk-angguk ternyata. Lose seneng. Kalian semua mau taat. Dan Tuhan pasti juga senang melihat adik-adik semua mau taat dan mau diajar untuk makin setia kepada Tuhan. Kita semua, termasuk Lose, juga sama seperti bangsa Israel yang pernah nakal, tetapi ditangkap oleh Tuhan dan diajar untuk kembali taat. Lose. Ya, kenapa? Tini boleh duduk enggak sih? Tini mau duduk di sana sama lese-lese sekolah minggu yang lain. Boleh, kenapa? Tini capek ya? Iya Lose, aku capek mau duduk di sana. Ya boleh, tapi Tini harus pamit dulu ya sama teman-teman di rumah. Teman-teman, Tini duduk dulu ya. Bye-bye. Nah sekarang mari kita memuji Tuhan yang hebat itu. Semua ikut Lose ya. Kita sama-sama mengatakan bahwa Tuhan itu hebat dan kita juga bersama-sama mengatakan puji Tuhan, praise the Lord. Ayo kita sama-sama hafalkan ayat hafalan kita seperti minggu kemarin yang terambil dari Mazmur 130 ayat 7a. Ulangin ya, kita sama-sama ya. 2, 3. Mazmur 130 ayat 7a. Berharaplah pada Tuhan, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Ulangi sekali lagi ya. Mazmur 130 ayat 7a. Sebab berharaplah pada Tuhan, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Nah, Lose akan ajak kita semua untuk nyanyi satu lagu. Judulnya Percaya dan Patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Sekali lagi. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Ingat ya adik-adik, kita harus tetap taat, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Nah sekarang Lose ingatkan tentang bejana untuk Tuhan yang setiap minggu kita berikan persembahan di bejana ini. Tapi adik-adik juga harus ingat bahwa hidup kita adalah bejana yang kita persembahkan untuk Tuhan setiap hari. Dalam mengisi bejana dibutuhkan ketaatan dan hidup yang sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan. Ingat ya, jangan lupa untuk percaya dan taat. Nah, kita nyanyiin sekali lagi ya, lagu Percaya dan Taat. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya.
hanya percayalah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Oke adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah kita. Kita mau tutup dalam doa ya. Kita mau lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menolong setiap kami, untuk kami boleh selalu menjadi anak-anak yang good, anak-anak yang patuh, anak-anak yang taat dan setia mengikut Engkau. Kami juga boleh patuh Tuhan kepada papa mama kami, guru di sekolah, juga lose-lose di sekolah minggu kami. Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menolong setiap kami untuk kami boleh melewati kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa, pimpin dan sertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, Laus kembali mengingatkan jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan. Terus juga jangan lupa untuk rajin berdoa dan taat membaca firman Tuhan. Oke, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.